Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti kita bersyukur kepada Allah, karena Allah juga tidak pernah berhenti mencurahkan banyak nikmat-Nya kepada kita. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam yang harus kita syukuri dalam bentuk ketaatan atau amal soleh kita dalam kehidupan ini. Karena pada hakikatnya dengan nikmat iman dan kemudian kita beramal soleh, maka Allah menjanjikan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, kata Allah, dan dia dalam kondisi beriman, dia beriman dan beramal soleh, maka Allah menjadikan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat kelak nanti. Semoga kita istiqomah sampai meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya atas izin Allah pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang cukup dalam. Kata Rasulullah, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia ini, kata Rasulullah, adalah penjara bagi orang-orang mukmin, dan dunia ini surga bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maksud dari dunia sebagai penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir? Ada sebuah kisah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab menangis di pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruangan masjid dengan kamar Rasulullah itu sangat dekat, bahkan ada yang menyebut dindingnya berdempetan. Jadi Umar bin Khattab pernah berdiri di pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menangis. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab menangis? Ternyata di hadapannya ada sosok mulia, utusan Allah yang sedang tidur. Di mana Umar melihat
di punggung Rasulullah ada goresan tempat tidurnya. Ada yang mengatakan alas tempat tidur Rasulullah itu adalah pelepah kurma atau bahan yang sangat kasar yang menurut Umar bin Khattab ini tidak pantas bagi seorang mulia utusan Allah. Inilah yang membuat hati Umar bin Khattab pilu, kemudian dia menangis. Tangisan Umar kemudian membangunkan Rasulullah yang sedang tidur. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Maka Umar pun mengatakan, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku melihat orang-orang kafir, Kisra Persia dan Kaisar Romawi duduk di atas singgasana yang bertahtakan emas, duduk dengan bahan yang sangat empuk dan mewah, sementara tikar ini telah menimbulkan bekas di tubuhmu." Maka Rasulullah SAW pun memberikan nasihat kepada Umar, yang pada hakikatnya nasihat kepada kita semua tentang kehidupan dunia dan akhirat bagi orang-orang mukmin dan bagi orang-orang kafir. "Wahai Umar," kata Rasulullah, "mereka kaum yang kesenangannya dipercepat di dunia, dan kesenangan itu pasti akan terputus, akan berakhir. Sementara kita adalah kaum orang-orang yang beriman, yang kesenangannya ditunda di dunia hingga akhirat datang. Tidakkah engkau rela, wahai Umar," kata Rasulullah, "kesenangan akhirat untuk kita, sedangkan kesenangan dunia untuk mereka, yaitu orang-orang kafir?" Maka Umar pun menjawab, "Aku rela, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kisah ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, terdapat salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk menyikapi, memandang dan menjelaskan hakikat dunia dalam kehidupan kita. Dan ini membantu kita juga untuk memahami hadis yang kita bacakan di awal tadi. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin karena memang banyak kenikmatan dunia yang harus kita tahan. Banyak dari nafsu dan syahwat kita yang harus kita atur dengan mengikuti aturan agama yang harus kita jalankan. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya, dunia bagi mereka bebas untuk menyalurkan hawa nafsu dan syahwat dunia mereka. Mereka tidak mau diatur dan mendustakan ayat-ayat Allah, sampai Allah mengibaratkan orang-orang kafir, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya seperti dengan anjing. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176 yang artinya, "Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu." Allah menghendaki ketinggian derajat, kemuliaan manusia, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa atau keinginannya yang rendah, mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu, kata Allah, menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia tetap menjulurkan lidahnya. Baik atau buruk tentang dunia ini, dia tetap memperturutkan hawa nafsunya seperti anjing. Diusir, tak diusir, dia tetap menjulurkan lidahnya. Demikianlah, kata Allah, perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.
yang tidak mau diatur oleh Allah dalam kehidupan ini. Maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir, kata Allah. Lihat Quran surah Al-A'raf ayat 176. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maksud hadis itu sesungguhnya telah dijelaskan oleh para ulama. Kita kutip beberapa pendapat ulama, di antaranya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengatakan, sesungguhnya orang beriman, keimanannya menahan diri dari hal-hal yang terlarang. Jadi orang-orang beriman tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya, tapi dia menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan ini. Sedangkan orang-orang kafir bebas berbuat semaunya. Inilah makna dunia neraka bagi orang-orang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya menjelaskan, orang mukmin terpenjara di dunia karena mesti menahan diri dari berbagai syahwat yang diharamkan dan dimakruhkan. Orang mukmin juga diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Ketika ia mati, barulah ia rehat dari hal itu. Kemudian ia akan memperoleh apa yang telah Allah janjikan dengan kenikmatan dunia yang kekal, mendapat peristirahatan yang jauh dari sifat yang kurang. Jadi kenikmatan dunia juga akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak nanti. Khomar di dunia, dia tidak akan mendapatkan khomar di akhirat nanti. Jadi ada kenikmatan khomar di dunia yang lebih daripada itu di akhirat kelak nanti. Kemudian terakhir, Imam Al-Munawi dalam Mirqa Al-Fatihnya menjelaskan, dikatakan dalam penjara karena orang mukmin terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan. Sedangkan keadaan orang kafir adalah sebaliknya, sehingga seakan-akan ia berada di surga. Inilah hakikat dunia kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita terpenjara, maksudnya kita diatur hidup ini dengan aturan agama. Perkara-perkara halal, perkara-perkara haram yang harus kita taati. Sementara kehidupan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dunia ini bebas, dunia ini bagaikan surga bagi mereka. Tapi sebaliknya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, meskipun dunia ini sebagai neraka, pada akhirnya kita akan merasakan kehidupan yang sejati, kenikmatan yang sebenarnya di surga nanti. Jangankan di dunia bagi orang-orang kafir yang mereka berpoya-poya, tapi dengan keadaan mereka itu juga telah mendapatkan siksaan di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Tentu akhirat bagi mereka adalah neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, pelajaran bagi kita adalah bahwa Rasulullah telah memberikan kabar gembira tentang kehidupan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kalaulah kita melihat penderitaan manusia hari ini, terlebih lagi apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, maka kabar adanya akhirat merupakan kabar gembira. Kalaulah tidak ada akhirat, tentu banyak kita yang berputus asa dengan kehidupan di dunia ini. Banyak orang-orang soleh yang tidak mendapatkan keadilan. Banyak orang-orang pelaku maksiat mendapatkan pangkat, kedudukan dan apa yang diinginkannya. Sementara orang-orang baik terpinggirkan, menderita dalam kehidupan ini. Karena Rasulullah telah mengingatkan kita, memang dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara kebahagiaan yang sejati di akhirat kelak nanti. Ini bukan berarti kaum muslimin yang berbahagia. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kita tidak bisa mendapatkan kesenangan ketika hidup di dunia ini. Tidak demikian maksudnya hadis ini. Bukankah kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan dengan keimanan dan amal soleh ketika hidup di dunia ini. Tapi kehidupan di dunia ini
dengan kebahagiaannya hanyalah secuil saja, dan kebahagiaan yang paling utama adalah akhirat nanti. Dunia ini menipu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, orang-orang beriman sentiasa dalam kehidupan dunia ini terus berjuang mengendalikan hawa nafsunya. Kadang-kadang mendapatkan ketidakadilan dalam kehidupan ini, tapi ada akhirat, tempat kita kembali untuk mendapatkan keadilan dan segala-galanya. Oleh sebab itu, teruslah kita optimis dan bersabarlah dengan cobaan hidup di dunia ini, dengan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan memang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, terlebih lagi di akhir zaman ini, maka memang semakin berat bagi orang-orang mukmin menjalani kehidupan ini. Rasulullah pernah mengibaratkan bahwa dunia ini akan terasa asing bagi orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing, Al-Qur'an akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing itu? Orang yang berpegang teguh dengan agamanya di saat bejatnya moral manusia. Pakai jilbab dalam asing, jujur hari ini asing, sementara kemaksiatan dan dosa dianggap biasa saja. Menjalankan agama bagaikan menggenggam bara api, sulit, menderita. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi mengingatkan kita bahwa surga bagi kita adalah di akhirat, bukan di dunia. Maka oleh sebab itu jangan kita hidup di muka bumi ini seperti kehidupan orang-orang kafir yang tidak terikat dengan aturan, hanya memperturutkan hawa nafsunya. Semoga ini menjadi renungan bagi kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalaupun kita mendapatkan kebaikan dalam hidup kita, berupa harta, kebahagiaan, ingatlah, semua itu akan terputus dengan kematian. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak nanti. Aksiru zikra hazimil ladzat yaknil maut. Perbanyaklah sesuatu yang akan memutus kenikmatan hidup di dunia ini, yakni kematian. Pada hakikatnya dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan yang terbaik adalah di akhirat kita nanti. Jangan sampai harta, kedudukan, dan pangkat serta jabatan membuat kita lalai mengingat Allah. Bagi seorang mukmin, semua itu bisa menjadi ladang kebaikan untuk kepentingan akhirat kelak nanti. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.